Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Abi yang selalu, jadi panutan malah sebenarnya saya ngeliat sampean ini. Iya, 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 iya. Eh, Alhamdulillah di siang hari ini tanpa mengurangi rasa hormat, ini sudah oke, siap. Oke. Baik Mas Abi, itu tadi saya pakai ini saya sendiri. Ya nggak apa-apa Mas Abi, berdua Mas Abi ya. Oke, Sambil siap. ya mungkin nanti sambil ini diskusi lah, saya banyak banyak belajar dari Mas Abi lah, karena yang tahu itu yang dari awal kan ya ngebimbing MGMP di SMP Bandar Lampung ya. Cuman sayangnya kemarin aja tuh, loh ini Mas Abi kemana ini sama kawan saya kok nggak muncul gitu kan. Ya, Ya, mungkin saya langsung buka saja. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi wabarakatuh. damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Oke, Hmm. Alhamdulillah di siang hari ini masih dapat bertatap maya walaupun hanya baru beberapa orang sambil menunggu yang lain. Walaupun satu orang saya tetap saya coba jalanin aja ya Mas Abi ya. Seperti Siap, itu. siap. Oke, untuk Mas Abi hari ini sehat? Alhamdulillah, baru Sehat. pulang ini, baru sampai. Baru pulang ya? Pulang dari Ah, sekolah atau gimana ini ceritanya ini? dari sekolah, Mas. Karena kami baru mulai Senin kemarin kami PTS. Oh Jadi, PTS. jadi Jadi ini tadi masih suasana PTS PTS. ya? Ah, Oh PTS balik ini ya apa? Jam jam 1 ya? Jam setengah dua, setengah satu. tadi jam tadi jam 11 karena Oh jam 11 ya? karena cuman 2 mapel kan ini. Oh gitu. Oke luar biasa berarti. Ya semoga tetap semangat lah. Kami di sini selalu Siap. sesuai dengan ini ketentuan Ibu Kepala Sekolah ya. Ya. Kami PTS juga sama jam 3. Walaupun PTS juga seminggu yang Oh lalu kami ya. pulang jam 3 PTS gitu. Sebenarnya yang pulang cepat anaknya saja sih. Ya. Gurunya kan tetap jam 3. Saya juga nanti Iya. paling balik lagi ngabsen karena belum ngabsen. Ini tadi karena apa, wifi di sekolah lagi gangguan tadi itu. Makanya Oh, ngejum di rumah aja lah begitu. iya iya. Oke. Ya, itulah salah satu ini ya, apa namanya, tanggung jawab lah ya. Kalau saya nggak Iya, bisa Mas. Mas Abi, karena TV-nya dari Teluk ke Natar, jadi apa, lumayan jauh Iya, malah. Nggak balik iya lagi benar. malah. Kalau Itulah. saya kan cuma 200 meter dari rumah. Itulah enaknya kerja dekat rumah itu ya. Alhamdulillah. Iya, berkahnya banyak itu di tempat. Ya, Oke, kita lanjut saja ini. Kita berbicara modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran olahraga nih, Mas Abi ya. Ini mungkin sudah sering di ini ya, di apa? Ya sudah melekat lah sama kita buat RPP, buat apa ya, namanya silabus. Bahkan kita sering juga lihat-lihat di internet kan banyak itu kan, salah satu contohnya apalagi PMM sekarang ini kan banyak benar ya. contoh-contoh yang menginspirasi sebenarnya. Saya pun belum banyak yang ditaruh di PMM walaupun tugasnya ada, tapi ternyata masih belum seperti itu. Tapi kalau dilihat dari PMM juga banyak banget yang bagus-bagus untuk pembelajaran yang dipaparkan di RWP-nya. Oke, sebentar. Nah, ini Kak Muzilal baru bergabung. Oke, Ya. kita panggil admin. Oke, kasih ngomong. Oke, baik, selamat datang pada kakak-kakak semua. Ini sudah ada Kak Nuzilal, ada Kak Sudarmono ya yang sudah bergabung. Uh, Apa kabar Kak Nuzilal? Sehat? Belum bisa ini ya. Ada Kak Meki. Alhamdulillah sehat. Baru nyampe pulang sekolah buru-buru.
nyusul anak-anak dulu. Pas jam 1 ini si tek, waduh laptop di rumah buru-buru. Maaf ini terlambat. Iya Pak, awal Pak, sama-sama lah Pak. Ya emang kan punya kesibukannya masing-masing, ini juga luar biasa. Ini juga selamat datang Kak Meki ini juga ya. Ada sudah bergabung, ada Kak Sudarmono. Oke, mungkin kita lanjut saja Kak ya. Ini kita membahas terkait modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran olahraga. Tadi sudah disampaikan tadi saya sama Mas Abi terkait sebenarnya hal ini melekat sama kita di luar kepala lah intinya ya, kayak buat RPP tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian asesmen itu sudah di luar kepala. Kadang-kadang kita satu menit bisa langsung buat rancangan pembelajaran seperti itu. Nah, hal-hal apa saja yang ingin kita bahas di pengembangan ini lebih jauh, mungkin kita lebih merefleksikan sebagai seorang guru, kita bisa lebih mengembangkan lah tujuan-tujuan pembelajaran yang sifatnya berpihak kepada murid seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin untuk selanjutnya adalah kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, saya lanjut. Selanjutnya, Oke, nah tujuan capaian modul kali ini ya, yang pertama itu guru mampu memahami pembelajaran olahraga standar kurikulum. Capaian khususnya itu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran di sekolah. Nah, harapannya setelah kita diingatkan dari pertemuan hari ini, kita mengingat-ingat kembali tentang perangkat. Nah, utamanya adalah RPP, kakak-kakak semua. Biasalah kalau buat RPP pasti udah mahir semua seperti itu. Oke, untuk selanjutnya. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya coba sesi tanya jawab terlebih dahulu tentang tujuan dari sesi kali ini. Peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward ya, desain. Jadi disusun terbalik. Biasanya kan rancangan dulu, baru kemudian sampai dengan tujuan. Nah, kalau sekarang ini dirubah, tujuannya apa yang ngebuat kita ini buat rancangan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, oke, kalau berbicara tentang rancangan pembelajaran yang sering kita buat, kira-kira kalau kakak-kakak semua berbicara RPP, tanggapan kakak RPP itu sebenarnya apa sih Kak untuk pembelajaran di olahraga itu penting nggak kira-kira? Silakan kakak-kakak semua yang ingin memberikan pendapat. Dari Kak siapa dulu nih? Kak Abdurrahman deh, silakan nih tentang rancangan pembelajaran. Ini pandangannya seperti apa Kak untuk rancangan pembelajaran itu? Terima kasih. Jadi dalam pembelajaran PJOK, saya rasa semua pembelajaran ya, bahwa RPP itu jelas penting karena itu adalah alur yang harus kita lewati. Jadi tanpa itu kita bisa keluar dari relnya lah begitu dalam mengajar. Jadi ini fungsinya sangat penting agar kita mencapai tujuan yang kita maksud. Benar kata Pak Aang tadi bahwa kita mau menyusun itu backward design ya. Jadi dari belakang kita. Jadi kita menentukan tujuan dulu. Setelah tahu tujuannya, kita baru bisa merancang strategi apa untuk mencapai tujuan itu. Kan seperti itu. Langkah-langkahnya bagaimana. Jadi, tapi yang jadi permasalahan ini, sekaligus curhat ini mungkin ya. Yang jadi permasalahan kita selama ini, kita ini minim literasi untuk guru PJOK, termasuk saya lah ya, minim literasi. Sehingga terkadang kita lebih cenderung tanya sama teman aja, ada nggak sih RPP, minta copy paste. Itu pun tidak di print out, cukup jadi file yang disimpan di laptop. Seperti itu yang selama ini. Makanya kemarin saya coba sudah sempat sampaikan juga kan, sebenarnya di PMM itu banyak. Kita
kita buat ATM aja, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan sekolah kita, sesuai dengan anak kita. Sebenarnya mudah, tetapi ya itu tadi, karena kita apa ya, kalau dieksekusi di lapangan nomor 1 lah guru PJOK ini gitu. Tapi secara administrasi di melengkapi berkas-berkas itu kita memang ya tidak bisa dipungkiri kita jauh di belakang dari mapel yang lain. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih ke Kak Abi terkait pendapatnya, luar biasa ya. Ya mungkin seperti itu ya, harapannya semenjak dari apa yang kita ketahui ya, itu bisa langsung diterapkan sebenarnya. Emang bener sih, saya juga minim literasi juga sih kakak. Dalam artian males ngebaca gitu, karena emang udah pembiasaan tiap hari di lapangan adalah siswa langsung melaksanakan aktivitas gerak saja, biasanya seperti itu. Memang seperti itu ya. Ya harapannya nanti kita tingkatkan bareng-bareng ini sebagai media pengingat sebenarnya ya, kayak gitu Kak. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin bergeser ke Kak Nuzilal deh. Kak Nuzilal, kayak mana kayak menurut Kak Nuzilal nih? Baik, terima kasih Pak waktunya. Saya sepertinya nggak jauh beda dengan Pak Abi ya. Kita selaku guru olahraga ini memang apa namanya dari sisi ininya ya, di kita ini memang sudah ada cap stempel. Sebenarnya bukan guru malas, tapi untuk administrasi. Benar. Karena Ya. saya juga ngalami itu Pak, apa namanya selama ini memang file lengkap. Kita ada pembelajaran ini segala macam, IHT segala macam, ternyata masih nyangkut di file, di print out juga enggak itu. Yang benar Pak, ya. Tapi ya sebenarnya untuk pada perencanaan pembelajaran ini ya sangat penting banget ini, karena ini adalah suatu roadmap bagaimana pembelajaran itu memang betul-betul bisa tercapai, kan seperti itu. Nah, walaupun selama ini dia masih dalam bentuk file segala macam, karena memang ya tujuan pembelajaran kan kita ya betul ya Pak ya, artinya kita memang dari kuliah udah belajar tuh menyusun RPP, kemudian dari promes for apa setiap tahun dari hariannya segala macam ya, kata Pak Ang tadi yang sudah ngelotok lah kadang-kadang. Nah itu kali yang membuat males gitu loh. Nah, tapi kita punya file-file, artinya kita punya standar-standar yang memang harus kita ikuti di situ gitu loh Pak. Bagaimana perubahan-perubahannya segala macam, dan apalagi di kurikulum Merdeka ini ya, untuk CP kita ke TP itu kan artinya capaian pembelajaran kemudian dikembalikan kepada si guru tersebut dengan metode-metode ini. Ya ini luar biasa kalau memang kita bisa terapkan. Tinggal bagaimana kita ini mau atau tidaknya. Nah, seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Nuzilal. Terkait memang benar Pak ya, kita memang rata-rata ada cap lah ya. Tapi sebenarnya memang ya tidak salah juga sebenarnya kalau kita mengupgrade lah seperti itu. Dari hal-hal yang sudah biasa dicap A, sekarang gimana caranya lebih jadi A plus gitu. Pak A plus enggak ya? Seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih pada Kak Nuzilal. Mungkin saya bergeser ke Kak Sudarmono deh. Kak Sudarmono boleh open mic? Biar sama-sama satu frekuensi. Sebenarnya mengingatkan saja, terus memaksa untuk melakukan sebenarnya sesuatu yang sudah ada di laptop kakak-kakak semua untuk dilakukan lagi gitu. Apalagi sesuai dengan teknologi ya, perkembangan teknologi harus diikuti juga seperti itu. Kak Sudarmono, silakan. Oke, baik. Terkait untuk perencanaan pembelajaran PJOK ini, menurut saya seperti dibilang sama Pak Abe tadi, memang benar gitu kan, masih banyak problem masalah juga ya. Untuk penyusunannya bagaimana kita masih bingung. Sebab kenapa kita ini terbiasa dengan kurikulum 13 itu dari dulu itu kan. Membuat RPP-nya harus ada KI, KD, kegiatan inti, terus ada rubrik penilaian seperti itu kan. Sedangkan kita juga dikagetkan dengan kurikulum Merdeka ini tiba-tiba udah ada filenya, terus kita harus mempelajarinya gitu kan. Itu problem juga ya bagi kita, harus mengerti lagi, dan masih banyak yang kekurangannya juga di kita juga gitu. Itu yang paling penting. Dan perencanaan sih mudah-mudahan dengan adanya ini bisa belajar bareng gitu ke depannya. Oke, siap.
terima kasih Kak Sudarmono terkait pendapatnya. Memang benar ya, di kurikulum 13 atau kurikulum sebelumnya memang sudah tertata rapi, tapi di kurikulum Merdeka kita hanya disiapkan CP atau capaian pembelajaran saja, ATP dan seterusnya, atau langkah-langkahnya itu terserah gurunya mau diapain, seperti itu. Oke, terima kasih pada Kak Sudarmono. Kita geser ke Kak Meki Andesa. Nanti bisa saling menjadi kesimpulan lah. Kak Meki, boleh kita open mic? Sudah bisa bergabung? Oke, belum. Jadi kakak semua terkait, ya ini cuma sharing aja kakak semua ya. Saya juga mungkin untuk perangkat juga masih kurang. Tapi intinya adalah dalam perangkat kita yang kita buat itu sebenarnya memadukan aspek jasmani, kemudian kognitif, sosial dan emosional dalam pembelajaran. Kemudian serta pentingnya kita ini kadang-kadang harus mencakupkan kolaborasi sih kalau sekarang penekanan di kurikulum Merdeka gitu, kolaborasi dengan rekan sejawat, apa saja yang ingin dilakukan seperti itu. Misalnya kalau kita di sekolah ada satu atau beberapa guru, satu dua, kalau empat kami di tempat saya itu ada 3 guru, biasanya itu ngobrol kira-kira bisa nggak nih senam nih misalnya kita gabungin kelas 7, 8, 9 dalam satu waktu, dalam jam yang sama, kita buat mereka ini bersama-sama melakukan gerakan seperti itu sih. Itu salah satunya rancangan pembelajaran yang dibuat. Mungkin seperti itu. Lo tes. Ini Pak Aang yang sinyalnya kurang ini kali ya. Ya sinyal dia lagi macet itu punya Pak Ang itu. Iya kayaknya. Saya kira punya saya kok berhenti. Enggak. Nang di Pak, di rumah apa di mana Pak? Barusan sampai rumah ini tadi langsung join. Sama ini. Buru-buru tetap ini nyampe rumah langsung. Saya udah terlambat hampir 10 menit tadi. Enggak sih, enggak. Baru buka juga Ya. tadi. Saya barusan gabung juga itu tadi. Kelempar dia ini tuh. Iya. Mana ini? Iya Pak. Ya. Lancar. Ya, alhamdulillah. Ya, penting lancar lah. Yang penting jalan. Iya. Masih di atas kan? Masih. Lu Main-main. Udah pindah di Spring Hill atau segala macam. Pas. Enggak lama sih di tempat yang lama, Pak. Iya. Mampir-mampir lah. Ini CS yang lain gimana nih orang? Mereka pada kelompok masing-masing apa gimana nih? Kayaknya teman-teman ini pada sibuk juga. Enggak kayak seperti kita ini gitu loh ini. Kelas-kelasan mungkin ya. Enggak ada juga kabar-kabar info-infoan. Oh, saya di sekolah saya itu ada 2 yang ikut ini PKG PJOK ini. Mereka jalan juga kok. Iya. Ini mudahan kemana kita inilah ini Pak? Memahami kurikulum Merdeka ini apa ini? Iya, yang pasti judulnya aja PKG kan, peningkatan kompetensi guru olahraga. Ya diharapkan kita memiliki kompetensi olahraga. Iya. Kapan jadi kepala sekolah Pak? Mohon maaf tidak berminat. Ada Pak.
mungkin satu bukan ini, ya kedua ya mungkin karena memang kemampuannya tidak ada. Ya. Nah, malah nanti nggak bisa ngopi-ngopi. Ini mumpung lagi ini nih, kita ngopi-ngopi aja loh nih. Sebelum ngopi Pak, ini aku belum ngopi, belum apa ini dari pagi ini. Aduh. Ya, saya juga nih masih di botol malah. Loh, kok belum masuk ya? Agak lama ya. Iya ini gimana coba tak chat dulu coba. Ya coba masuk chat Pak, siapa tahu dia ini Pak. Ah, Apa pindah halaman ini? hmm. Pak, mau nanya Pak, ini nanti ada buat video nggak? Pak Pamil, mana buka ge kameranya, kangen sama Pak Pamil ini. Lagi di kamar, males lagi buka baju. Aduh. Siang-siang ngamar loh, panas lah. Enggak. Bukan Pak, ini nanti ada pembuatan video nggak ini? PKG nih. Ada Pak. Nanti itu kita diminta buat video pembelajaran 30 menit kalau nggak salah. Kalau nggak salah iya. Tanpa edit. Jadi ya, langsung gitu. Ininya langsung kirim gitu ya. Berarti sama kayak PPG juga ini, malahan lebih banyak ini. PKG, iya PKG. Pak si Mamil lagi PPG ya? Iya Pak, dapat panggilan piloting 3. Oh iya itu si kawan itu si Agatha juga lagi PPG, ngikutin PKG ini juga katanya. Iya, sama teman saya juga gitu, PKG sama PPG ini. Dapat dua kalau kita kan sudah PPG dulu kan, Pak Abdurrahman kan barengan kita dulu kan? Iya. 2013. Kalau kita bukan PPG kita. PLPG gitu. Hah? PLPG. Iya, PLPG ya. PLPG 10 hari. Iya, 10 hari kita dulu, benar. Kita kan generasi tua, Pak. Tapi masih 18 tahun aja ini. Iya dong, jiwa harus tetap muda. Bang Rio, Sutadeni, mana Bang? Buka videonya Bang. Biar kita sama-sama kenal ini Bang Rio ini. Iya. Nah, ini Bang Angkor nomor. Ya. Lempar Bang ya. Mute, masih mute, Bang. Mute Bang, mic-nya. Oke, mohon maaf kakak-kakak. Tadi laptopnya mati, kira saya sudah dicas, tapi ternyata kabel yang dicolokin belum dicolokin ke terminal senternya, jadi toto mati aja ini. Iya. Mohon maaf biasa ya, kendala. Siap. Oke, baik kakak semua, alhamdulillah. Terima kasih masih menunggu. Harapannya tidak bosan-bosannya kita ya, tidak mengenal umur, muda atau tua, kita tetap belajar, sama-sama berbagi sebenarnya. Oke, terima kasih kakak semua. Mungkin saya lanjut lagi ya, sebentar saya inikan lagi untuk masuk ke PPT-nya. Intinya adalah dalam perangkat pembelajaran untuk saat ini memang acuannya itu lebih ke arah yang pertama itu tujuan pembelajaran, apa tujuan dari materi yang kita tampilkan itu seperti apa. Karena terkadang tujuan pembelajaran kita ini, kalau yang saya lihat di RPP itu atau di CP terlalu banyak tujuan pembelajarannya, kayak gitu. Itu mungkin bisa dilihat nanti, kita akan buat kayak diskusi, buat kelompok ya, untuk kita diskusikan dari kakak-kakak semua. Jadi nanti kakak-kakak semua bisa menampilkan ini deh RPP yang ada di laptop atau yang nanti bisa dipaparkan kakak semua contohnya seperti apa. Nah, kemudian kita sama-sama bisa mengamati, kemudian mengevaluasi mana yang kira-kira tetap dipertahankan dan mana yang kira-kira mau ditambahkan seperti itu. Mungkin itu sih Kak.
Sebentar, saya masih membuka PPT yang mau ditampilkan kembali. Tapi biasanya Kak ya, kalau untuk RPP yang sudah banyak tersedia di ini ya Kak ya, di PMM itu sudah lengkap semua itu Kak ya. Kalau kita lihat itu dari yang modul ajar bahkan itu sudah tersedia seperti itu. Cukup banyak banget malah. Ya, Kak ya. Ya. Oke, ini mohon maaf sambil saya saya cari filenya. Bentar. Oke, sudah. Alhamdulillah. Bentar. Oke, sudah. Oke, tadi ini pengembangan pembelajaran. Nah, ini. Oke Kak, kita lanjut saja. Untuk selanjutnya kita masuk di sini agenda sesi hari ini ya, langkah-langkah perencanaan backward dengan backward design. Jadi kita terbalik nanti, diawali dari tujuan, bukan perencanaan dulu tapi tujuan. Kemudian analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran. Kemudian, nah di sini kakak semua bisa diketahui ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat pengembangan perencanaan pembelajaran. Ini ada elaborasi ya. Dari elaborasi 1JP asinkron. Nah, kakak-kakak semua kan kemarin sudah melihat tuh di modul terkait peserta mengelaborasi atau melihat-lihat langkah-langkah pembelajaran, kemudian rumusan tentang tujuan, kemudian pendekatan asesmen, pendekatan pembelajaran, seperti itu. Kemudian sudah diberikan tugas peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS, seperti itu ya. Kemudian nanti ini ya dikuatkan pemahaman 2JP untuk hari ini ya. Yang pertama adalah menjawab 3 pertanyaan kunci ya. Nanti kuncinya seperti apa? Kemudian melakukan diskusi kelompok, nanti kita akan diskusi kelompok, kemudian melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil dari analisis RPP dan modul ajar. Nanti ada refleksi juga seperti itu kakak semua. Oke, nah untuk selanjutnya saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, biasanya komponen-komponen apa nih Kak? Menurut kakak gambarannya seperti apa nih terkait komponen-komponen yang ada dalam rancangan pembelajaran kakak semua. Ini terlepas nggak ada salah benarnya ya, tapi gambaran kakak semua kira-kira seperti apa nih? Dari komponen ini apa aja Kak? Yang perlu ini ada dalam pembelajaran Kak? Komponen apa aja Kak? Ada yang ingin bisa sumbang pendapat terkait 3 komponen ini? Tujuan Kak. Ya Kak, kayak mana? Iya Kak Meki, gimana Kak Meki? Tujuan pembelajaran. Tujuan Yang pembelajaran. harus ada di dalam merencanakan pembelajaran. Oke, benar sekali ya tujuan pembelajaran. Kemudian apa lagi Kak? Ini sesuai dengan yang ada di modul 1.6 ya. Ini ada Mati lagi punya Pak Aang. Oh macet ini Pak ya? Macet.
Saya kira punya saya yang macet. Di panik weh. Nah, aja ada lo ya. Baru sampai rumah, Pak. Ya, ya, ya. Nah, keluar Pak Angnya. Kayaknya lagi terlempar dia. Kayaknya Waduh, laptopnya Nah, ini drop nongol lagi. Nah ini dia. mau lagi nih. Mute, mute. Siap. Mohon maaf ini ternyata ada kendala lagi. Mohon maaf nih hari ini saya juga nggak biasa di tempat yang sama sih. Biasanya di ruang olahraga, tapi ini pindah tempat karena kondisi tidak memungkinkan tadi. Oke, ini adalah 3 komponen yang mungkin kakak-kakak semua buat ya, dari tujuan pembelajaran, kemudian asesmen itu penilaian, itu biasanya pakai rubrik penilaian ya. Kemudian juga ada aktivitas, artinya langkah-langkah pembelajaran. Oke, langsung kita lanjut saja. Oke. Nah, ini komponen pertama adalah aktivitas. Nah, ini Kak, backward design. Ya, backward design yang mungkin kita mau gali lagi. Intinya adalah dalam setiap materi itu kita lihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, kemudian ada asesmen, kemudian juga aktivitas. Nah, untuk selanjutnya, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita pelajari. Oke, kita lanjut saja. Nah, mari kita bahas backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, ini ya, satu tujuan pembelajaran. Nah, berbicara tentang tujuan pembelajaran, mungkin saya ngobrol sama Kak Rio Suta dulu deh, Kak Rio Suta. Ini Kak Rio Suta, ini pertanyaannya apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran, kemudian tujuan pembelajaran yang jelas spesifik, kemudian perlu menetapkan kriteria dan lain-lain. Kira-kira dalam tujuan pembelajaran ini sudah masuk belum Kak di RPP yang kita punya di apa di apa ya, di laptop atau yang sudah kita buat seperti itu. Boleh Kak Rio Suta terkait tujuan pembelajaran yang seperti apa buat menjadi student center seperti itu. Kak Rio, bisa open mic? Atau Kak Pamil? Halo, Kak Pamil? Ya, Pak. Ya, Kak Pamil. Apa kabar Kak Pamil? Sehat? Sehat. Oke, Kak Pamil. Ini terkait kita sudah masuk ke rancangan pembelajaran di perangkat. Kalau menurut Kak Pamil, tujuan pembelajaran ini pentingnya seperti apa? Bagaimana kita bisa menentukan tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak? Seperti itu, Kak. Kira-kira gimana tanggapannya, Kak? Tujuan pembelajaran ya, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas, perlu menetapkan kriteria. Ya, Pak Ang, sebelum kita mengajar itu kan punya modul. Modul itu sudah misalnya materinya materi bola basket. Tujuan pembelajarannya untuk apa materi basket itu, misalnya contohnya gerak dasar, menguasai gerak dasar passing, tujuan pembelajarannya. Ada tujuannya lagi menguasai teknik dasar shooting gitu, Pak. Tujuannya. Nah, di akhirnya baru di asesmen, penilaian, di tes satu-satu anaknya melakukan passing. Gitu, Pak, yang saya ketahui. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Kamil. Oke, bergeser ke Kak Suta belum bergabung ya Kak. Meki Andesa. Kak Meki, kira-kira pandangannya seperti apa Kak Meki terkait tujuan pembelajaran? Tadi sudah di spill sama Kak Famil. Ini gimana nih kalau menurut Kak Meki Andesa? Ya, tujuan pembelajaran itu kan memang ada ya di perangkat kita ya. Itu tercantum tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sendiri itu sangat penting ya, karena di dalam kita melaksanakan pembelajaran
di mana tujuan itu harus ada itu apa diketahui dan mampu pahami oleh siswa ya. Di mana tujuan pembelajaran itu seperti siswa mampu memahami dan mempraktikkan. Kalau misalnya di SD misalnya ya, saya mengajar di SD itu siswa mampu mempraktikkan dan memahami gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan gerak dasar manipulatif. Nah, apalagi di dalam modul kurikulum Merdeka ini dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di profil pelajar Pancasila itu Kak, seperti misalnya sifat gotong royong segala macam itu Kak. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa Kak. Oke, emang seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya ya, memang benar sekali apa kata Kak Meki, kemudian Kak Pamil. Oke, kita lihat selanjutnya ya untuk di sini. Ini ada contohnya adalah fase B, elemen terampil gerak, kemudian capaian pembelajaran seperti yang Kakak tadi. Cuman beda materi kalau di sini fase B kita masuk di kelas 3 dan 4 SD. Seperti itu. Ini nah ini tujuan pembelajaran elemennya adalah terampil bergerak ya. Nah ini saya hanya merespon dari kata Kak Meki sama Kak Pamil tadi ya. Intinya tujuan pembelajaran itu jelas ya. Kemudian mencakup dari apa yang kita inginkan dari peserta didik kita. Kemudian selanjutnya, nah ini tujuan pembelajarannya ya. Peserta didik ini contoh kayak peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut seperti itu. Jadi sesuai dengan kata-kata kakak-kakak semua tadi, mencakup semua tujuan yang kita inginkan. Oke, untuk selanjutnya, ini adalah asesmen pembelajaran kakak-kakak semua. Nah, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Oke, saya bergeser ke Kak Rio. Kak Rio udah bisa bergabung Kak Rio? Belum? Oke. Ke Kak Abi deh, Kak Abi. Silakan Kak Abi. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Ini lebih ke arah penilaian atau asesmen. Ya, terima kasih. Jadi untuk melihat keberhasilan peserta didik kan asesmen itu kan dibagi menjadi 3 ya. Ada asesmen awal, jadi kemampuan awal peserta didik seperti apa. Kemudian ada asesmen proses, di mana peserta didik aktif dalam kegiatan, dan asesmen akhir. Nah, asesmen akhir inilah biasanya yang kita lihat di bagian kriteria. Jadi kita membuat LKPD itu ada kriterianya. Seperti halnya dengan kegiatan kita ini. Jika yang dikuasai, kalau untuk elemen keterampilan gerak ya, jika yang dikuasai begini, kemudian dengan gerak yang masih, koordinasi gerak yang masih kasar misalnya, itu kriterianya apa. Kemudian kalau sudah koordinasi geraknya halus, kriterianya seperti itu, nilainya apa, kan begitu. Jadi ketercapaian tujuan dari pembelajaran itu ada kriterianya di dalam LKPD itu, dan itu tertuang jelas sehingga peserta didik bisa melihat. Kalau saya LKPD itu saya buat secara berkelompok, saya berikan, kemudian ini loh role-nya nanti yang akan dinilai seperti ini, sehingga peserta didik itu tahu, oh saya pengennya nilai yang ini nih. Nah, bagaimana dia berusaha, karena mengacu pada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi mereka paham dulu, oh ini tujuannya, kita sampaikan dulu tujuannya, kemudian yang akan kita nilai seperti ini. Jadi mereka akan ada tantangan sehingga, oh saya harus dapat nilai ini, oh kemampuan saya di posisi yang ini, kan seperti itu. Mereka sudah memiliki gambaran, oh saya kalau mau naik level 1 tingkat dapat ini, kan seperti itu. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Abi terkait asesmen atau penilaian. Ada 3, ada asesmen awal, kemudian proses sama akhir ya.
mungkin juga kita pahami semua terkait asesmen itu. Kadang-kadang juga kita lihat dari capaian pembelajaran siswa itu di akhir ya, ini juga menjadi salah satu tantangan. Kalau sudah di akhir, terkadang kita cuma menjemin mata doang tuh, karena ada kadang-kadang ada siswa yang sudah memenuhi kriteria, tapi juga ada siswa juga yang belum. Nah, mungkin kita lihat lagi mana nilai-nilai yang bisa kita naikkan untuk mendongkrak asesmen itu. Tapi harapannya dari pembelajaran yang kita lakukan sebenarnya, bagaimana kita tuh melakukan hal-hal yang objektif, walaupun memang agak berat untuk bisa objektif. Intinya adalah kalau kita mau objektif, berarti kita meningkatkan pembelajaran kakak semua, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Abi. Kalau menurut Kak Nuzilal seperti apa, Kak Nuzilal? Ini bagaimana tahu caranya siswa ini memang benar-benar bisa dapat asesmen yang baik, tapi sesuai dengan objektif penilaian yang kita lakukan, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya itu tadi seperti anak sebelum pembelajaran kita mulai memang harus ada kita beritahukan dulu apa sih yang akan kita capai seperti itu. Nah, sehingga di dalam proses kegiatannya anak-anak ini sudah tahu, oh saya minimal harus seperti ini. Artinya di dalam rubrik ya di penilaiannya, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi tes karena kemampuan anak itu memang sangat berbeda-beda ya, sangat berbeda-beda. Ya ada yang memang belum tes ini aja dia sudah mampu karena memang dia sudah ini. Ada yang belum. Nah, artinya untuk pencapaian bagaimana target kita tercapai itu tadi ya membantunya itu ya memang harus kita gaungkan dulu. Ini tujuan kita seperti ini. Nah, nanti hasil tesnya nanti benar-benar tercapai atau tidak. Ya. Artinya pencapaiannya dengan tes, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Nuzilal. Ya, intinya adalah dalam menetapkan asesmen pembelajaran yang tepat akan mempermudah perumusan aktivitas pembelajaran ya Kak ya, seperti itu. Kemudian setelah membahas terkait asesmen, intinya kakak semua lebih bisa objektif lagi, intinya seperti itu. Karena rubrik yang kita buat itu sebenarnya dengan sedemikian rupa, boleh kita ngelihat dari internet atau kita buat sendiri, biasanya itu ada hal-hal yang dirasa kok siswa ini tidak mampu untuk melakukannya gitu. Nah, grade itu mungkin kayaknya tujuan pembelajaran saya rendahkan lagi, misalkan seperti itu. Misalkan kalau kita ambil dari 6 lantai itu kira-kira siswa ini yang paling mudah ini apa misalkan. Kita pengen handstand misalkan. Nah, handstand ternyata dari tujuan pembelajaran siswa mampu melaksanakan gerakan handstand dengan baik, dengan teknik yang baik dan benar, tapi ternyata ketika kenyataan kita lakukan, anak-anak itu agak kesulitan. Nah, mungkin kita turunkan lagi dalam 6 lantai ini tujuannya apa, misalkan hanya roll depan, roll belakang, atau yang lainnya, mungkin itu. Jadi sesuai dengan kakak semua, intinya dalam tujuan pembelajaran itu harus sinkron dengan asesmen, seperti itu kakak. Baik kakak semua, kemudian juga dari asesmen itu kita juga ada yang namanya standar ABCD ya, ada audience, behavior, kemudian kondisional sama degree, seperti itu. Itu juga nanti coba kita bahas ya di sini. Untuk selanjutnya ya, ini ada tampilan asesmen yang kita bisa buat ya. Bagaimana menurut kakak-kakak semua? Ini ada manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Nah, ini kakak semua pilih yang mana nih? Antara yang pertama asesmen dengan pertanyaan dari jawaban pilihan ganda, atau dengan asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Nah, ini materinya contohnya adalah senam irama, tapi bisa kita asumsikan bahwa ini ada asesmen secara akademik ya, atau kognitif. Kemudian di sini ada asesmen secara psikomotor, seperti itu. Nah, dari kedua hal ini mungkin saya minta tanggapannya dari Kak siapa ini yang baru tadi hadir, ada Kak Eliana deh, Kak Eliana. Hadir Kak Eliana, silakan open mic Kak Eliana. Kira-kira gimana Kak Eliana terkait
ada kognitif, ada psikomotor. Yang kecenderungan biasanya kalau olahraga itu lebih tinggi psikomotor ketimbang kognitifnya. Gimana tuh tanggapannya, Kak? Kalau menurut saya, pada waktu kita melaksanakan pembelajaran lebih banyak prakteknya, mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Dengan kita cara pertama kita memberi contoh materi apa yang mau kita ajarkan, nah anak-anak suruh mengikuti apa yang kita ajarkan. Jadi satu persatu anak untuk maju, untuk bisa mempraktekkan apa yang kita ajarkan barusan. Jadi kita berikan pemahaman dulu kepada siswa, berikan praktek, kemudian siswa ikut melakukan gitu ya, Kak ya? Iya. Oke, siap. Ada lagi, Kak? Halo? Ada lagi, Kak? Sudah pas? Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Eliana terkait tanggapannya ya. Ya, sama-sama. Apa namanya? Kak Eliana mengatakan bahwa kita ajarkan, kemudian kita kasih pemahaman, kemudian siswa melakukan aktivitas tersebut. Oke, boleh, nggak apa-apa. Jadi itu adalah salah satu asesmen yang mungkin bisa kita buat. Kita mengajarkan terlebih dahulu, baru kita memberikan siswa ruang untuk melakukan, baru kita nilai, boleh, nggak apa-apa. Ya, walaupun tetap intinya nanti kita akan bisa membuat pembelajaran yang berpihak atau center pada siswa. Oke, terima kasih Kak. Luar biasa jawabannya Kak. Oke, kita bergeser kepada Kak. Ini yang baru datang juga ini Kak Nuriana Zega. Ini baru saya lihat nih. Kak Nuriana Zega, bisa open mic, kira-kira tanggapannya seperti apa dari layar yang ada di PPT. Ini ada, yang pertama ada asesmen secara psikomotor dan asesmen secara kognitif ya. Yang biasanya dari kedua ini timpang hasilnya. Banyak yang tinggi di psikomotor tapi rendah di akademik atau kognitifnya. Ini seperti apa nih tanggapannya Kak? Dari asesmen pembelajaran. Boleh open mic Kak Nuriana Zega? Langsung ditembak. Oke. Belum bisa bergabung? Oke. Jadi kalau belum bisa bergabung, saya bergeser ke Kak siapa ini? Kak Sudarmono lagi deh. Kak Sudarmono, boleh Kak Sudarmono bisa berpendapat ini? Monggo, silakan terkait hal ini. Ini juga menjadi tantangan buat kita. Ini seperti apa nih Kak? Oke, baik. Terkait untuk adjustment ini kan berarti ada dua ya, berarti kan ada yang dikatakan formatif sama sumatif berarti ini kan? Benar, ya kan? Ya kan. Berarti kalau misalkan dari pandangan saya sendiri sih ya tergantung dari tujuan pembelajarannya itu sendiri sih. Kalau misalkan kita mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama, berarti kan kita mungkin bisa ambil dari asesmen psikomotor gitu dari gerakan anaknya itu untuk pandangan saya. Terus kalau untuk asesmen yang pertanyaan atau jawaban ini mungkin kita bisa digunakan ketika untuk melakukan observasi terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran psikomotornya itu gitu. Jadi ada dua bisa gitu pandangan saya. Oke, jadi nanti soal-soal sumatifnya ngambil dari gerakan-gerakan ini ya, psikomotor itu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Karena mungkin ini terjadi tempat saya ya, atau di beberapa kawan-kawan sharing itu, bahwa memang untuk pelajaran olahraga, tapi nggak tahu nih kakak semua apakah sama atau tidak. Ketika kita melakukan aktivitas psikomotor, siswa itu cenderung bisa melakukan, tetapi ketika nanti ada sumatif ya, biasanya itu cenderung nilainya itu agak berbeda dengan psikomotornya gitu, karena lebih rendah biasanya seperti itu. Nah, usut punya usut ternyata memang ada beberapa materi-materi yang mereka tidak pahami, hanya sekedar soal, tidak sesuai dengan pembelajaran atau asesmen ketika di lapangan atau prakteknya gitu. Oke, terima kasih Kak untuk pendapatnya. Oke, kita bergeser lagi di slide selanjutnya.
Ini, nah ya. Nah inilah ya untuk hal ini ya. Ini ada peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam dengan cara mendemonstrasikan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah ini aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, kemudian sesuai dengan perkembangan anak, kemudian development kali, ya, ini agak beribet kalau bahasa Inggris ini. Appropriate dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah ini Kak ya. Jadi harapannya acuannya ini yang kakak-kakak semua buat di dalam ini ya RPP atau rancangan pembelajaran seperti itu. Oke, kita berlanjut. Ini aktivitas pembelajarannya ada aktivitas yang dapat mencapai tujuan yang dinilai. Ini aktivitas praktek lagi masih ya. Kemudian ini Kak, ini desain backward design atau desain mundur. Yang sudah saya bilang tadi, kita awali dari tujuan pembelajaran. Yang biasanya kalau di K13 kita itu biasanya diawali dari merancang terlebih dahulu pembelajaran itu. Tapi di kurikulum Merdeka itu kita dibalik seperti itu. Oke, kakak semua, kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya ini ada langkah-langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi ya, kemudian mengembangkan sumber belajar yang tadi dari KAB tadi bahwa kita harus banyak literasi lagi dalam pembelajaran di olahraga, kemudian menyusun langkah pembelajaran dan menyusun rencana keselamatan. Nah, selain juga dari menyusun langkah pembelajaran, kita juga ada hal-hal karena memang di lapangan takut ada cedera atau yang lainnya. Nah, hal-hal ini juga perlu diperhatikan juga Kak, seperti itu. Oke, kemudian ini mungkin saya pingin ini saya terus siapa ya? Ini Kak Nuzilal boleh ini tentang kenapa desain mundur atau back design ini memulai dari tujuan akhir, kemudian backward design menjadi penerjemah, kemudian kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Kalau menurut Kak Nuzilal, kira-kira kenapa diawali dari tujuan pembelajaran Kak? Dari tadi segitiga terbalik itu Kak. Apa manfaatnya kira-kira kalau menurut Kak sesuai ini ya, sesuai modul yang dibaca di 1.6. Kira-kira menurut Kak Nuzilal seperti apa Kak? Kenapa harus pakai desain backward design seperti itu, desain mundur? Ya, karena sesuai dengan yang kita pelajari ini ya, kita akan lebih memudahkan gitu, lebih memudahkan daripada untuk pencapaian tujuan pembelajarannya tersebut. Karena di sini kan kita melibatkan ya, tidak hanya kita untuk mencarikan solusi itu, tapi bagaimana peserta didik itu memang kita ajak berdiskusi segala macam untuk tujuan daripada pembelajaran itu Pak. Jadi artinya dengan ini lebih memudahkan pencapaian daripada tujuan pembelajaran tersebut Pak. Oke. Gitu Pak ya. Jadi untuk mempermudah tujuan pembelajaran Kak ya. Oke. Ya. Terima kasih Kak. Oke, mungkin kita lanjut lagi biar enggak ini. Nah, ini analisis ya Kak. Ini pertanyaan refleksi. Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi di Jamboard. Mungkin kalau kita tidak ada Jamboard, nanti bisa langsung di chat saja. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dalam RPP ya. Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Ini artinya apakah dalam merancang materi kita libatkan siswa, misalkan nak kita mau materi apa, misalkan seperti itu. Nah itu salah satu dari penekanan di kurikulum Merdeka, kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih materi. Jadi kita beri kebebasan, kemudian kita merancang seperti itu. Kemudian perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun
mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Nah, ini masuk ke diferensiasi. Kemudian juga memaknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran, PJOK dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Jadi lebih ke arah tujuan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut saja. Oke. Untuk selanjutnya, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Bapak Ibu diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Nah, kira-kira seperti apa nih, Kak? Pernah nggak kakak semua ngawalin perencanaan dari tujuan untuk siswa terlebih dahulu, tujuan pembelajarannya? Gimana, Kak Anuzilal? Ya, jadi pembuatan perencanaan pembelajaran yang selama ini ya kan sudah ada di dalam baik di modul-modul kita di yang lama ya Pak ya, seperti di K13 segala macam. Nah di situ sebenarnya kita sudah ada semua di situ. Nah, apa daripada kita kan selama ini capaiannya itu yang kita utamakan. Anak ini tujuannya apa gitu loh, seperti itu. Ya, oke. Nah, dengan mengidentifikasi tujuan ya berarti kan selama ini sebenarnya sudah pernah melakukan, maksud saya begitu gitu loh. Ya. Daripada tujuan gitu. Cuma karena mungkin di tujuannya yang lebih spesifik lagi, capaiannya, nah di situ yang perlu harus kita inikan lagi seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut lagi. Intinya adalah kita sudah melakukan yang seperti itu. Harapannya kakak semua bisa melaksanakan hal tersebut. Ini hanya sebagai pengingat saja. Kalau menurut Mas Abi nih udah open kamera nih. Kira-kira Mas Abi gimana nih Kak? Apakah perencanaan pembelajaran itu bisa diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran Kak? Diawali dengan tujuan pembelajaran dulu. Kan tadi ada backward design. Jadi kita rubah. Gitu. Jadi memang selama ini saya buat memang mengacu pada tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita capai lebih dulu. Hanya saja waktu itu saya menentukan tujuan itu secara apa ya? Ya hanya mendefinisikan diri saya sendiri seperti itu. Menurut asumsi saya sendiri, saya ingin ini loh anak yang ternyata setelah belakangan ini seperti yang Pak Ahang bilang tadi, tujuan itu kan harus ada ABCD tadi itu ya. Iya. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan audiennya seperti apa, behaviornya bagaimana, kondisinya bagaimana, dan degree-nya itu apa kan begitu. Jadi itu yang kemudian sudah mulai ya saya katakan mulai saya terapkan karena ini diawali dengan tujuan pembelajaran agar role-nya kita jelas, tidak melebar, kita fokus pada tujuan selama melaksanakan pembelajaran. Seperti itu. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang sudah kita lakukan ya. Cuman terkadang ya apalagi kalau di RPP itu jelas banget tujuannya, bahkan banyak banget itu ya, di ada 1 sampai ada yang sampai 12 seperti itu. Oke, terima kasih Kak AB. Kita geser ke slide selanjutnya. Nah ini ya tadi ABCD ya. ABCD dalam tujuan pembelajaran yaitu adalah merumuskan audiens, merumuskan behavior, condition, dan degree seperti itu. Jadi hal-hal ini memang menjadi salah satu yang harus ada dalam RPP kita atau ada hal-hal yang kita tahu seperti itu. Jadi bagaimana kita ini bisa mengawali ya unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar seperti itu. Jadi siswa ini bisa kita amati terlebih dahulu bagaimana kondisinya, kalau kira-kira pakai diferensiasi bagus enggak, kemudian ternyata sifatnya homogen nih, ya berarti ya kita bisa berikan satu treatment saja. Tapi kalau ternyata siswanya heterogen nih, ya berarti harus kita berikan. Nah ini salah satu penekanan di kurikulum Merdeka. Jadi
guru tuh harus mengamati dulu audiensnya seperti itu, atau peserta didiknya. Kemudian perilakunya di behaviors ya, di behaviors tuh, di B-nya itu behaviors tuh perilaku siswanya seperti apa. Ada yang malesan, ada yang aktif, ada yang cuman Pak bola Pak bola Pak. Nah itu tingkah laku juga itu diinikan lagi, diamati. Itu tuntutan dari ini ya, dari perangkat yang harus kita buat kayak gitu. Kemudian kondisinya seperti apa. Jadi apakah kondisinya di tengah pantai, di pelosok, di apa namanya, di tengah kota, kondisi sekolahnya secara alat-alat lengkap atau bahkan tidak ada alat. Nah itu juga menjadi salah satu ini Kak, apa namanya, acuan untuk perangkat pembelajaran. Terkadang kita ngopi paste perangkat pembelajaran yang dari Jakarta misalkan, kita kan tuh di PMM banyak tuh, tapi ternyata pas kita udah kita print, loh ini kayaknya alat kita nggak ada nih, misalkan kun misalkan. Di beberapa sekolah untuk kun sendiri itu nggak ada, tapi ketika kita lihat di tujuan pembelajaran itu siswa bisa melakukan aktivitas misalkan materi sepak bola, mengiring bola melewati kun. Nah kita lihat ternyata kunnya nggak ada kan. Nah itu salah satu kejelian kita dalam mungkin ATM tadi kalau kata kak ini ya, kata kak Abi tadi. Jadi kita tiru, kita amati, tiru, kemudian modifikasi. Nah itu hal-hal itu perlu dilihat lagi. Kemudian degree, kriteria yang harus dicapai seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Baik, terima kasih pada Mas Abi, hanya menambahkan saja. Ini dari hal-hal ketika kita ingin melakukan menyusun perangkat pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya, nah ini kakak-kakak semua, mungkin langsung saja ini masuk ke analisis rancangan pembelajaran. Jadi kakak-kakak semua sudah menyiapkan RPP atau perangkat ajar atau modul ajar ya, yang sudah ada. Nanti kita bagi jadi berapa grup ini ya. Ada 3 kelompok ya, kalau misalkan memang jadi 2 kelompok saja. Jadi 2 kelompok, nanti waktunya itu 20 menit, silakan kakak-kakak semua saling menganalisis, melihat keterkaitan ya antara tujuan, kemudian asesmen, aktivitas pembelajaran, kemudian juga apakah sudah ada diferensiasi, kemudian hal-hal yang menjadi salah satu backward design yang ada di modul 1.6 seperti itu. Kira-kira siap ya kakak ya? Ini ya, kita masuk ke ini ya, breakout room ya, kita buat kelompok. Nanti silakan kakak-kakak semua bisa karena kan kalau sudah mempelajari modul 1.6, ini udah lihat ini ya kak ya, udah lihat modulnya ya di 1.6 ya, itu kita suruh mempersiapkan modul ajar atau perangkat ajar atau RPP, itu kemudian dianalisis bareng-bareng. Nanti kira-kira mana yang lengkap nanti bisa dipaparkan, kemudian ditanggapi sama kelompok lain seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak kak? Untuk kalau udah pada jelas, saya masuk ke langsung ke breakout room ini. Siap. Oke, siap. Saya masuk ke breakout. Ini ada 11 ya sebenarnya. 11, oke, ini kalau 11 bisa 3 orang. 3 kelompok. Sebentar, saya buat ini jadi 3 kelompok. Breakout room. 3. Nah, ini waktunya 20 menit ya kakak semua ya. 20 menit, silakan kakak semua diskusikan mana yang perangkat pembelajaran yang ideal dan mana perangkat yang perlu ditambahkan atau ada perangkat yang perlu dikurangi. Jadi rata-rata udah pada pakar semuanya lah kalau untuk buat perangkat. Silakan kakak semua bergabung di room. Silakan kakak semua bisa bergabung di breakout room-nya masing-masing.
Silakan Kak Nurianus bisa bergabung di breakout room-nya. Halo Kak Nurianus, bisa open mic? Oke, Kak Rio. Yang saya live lagi saya.
Kak Eliana keluar lagi nih Kak Eliana. Halo? Kak Eliana? Kak Eliana? Terpental kah? Halo? Kak Eliana, Kak Nurianus, Kak Rio bisa bergabung di breakout room-nya. Bisa. Orang lewat.
Oke, kakak semua sudah masuk di ini ya, grup Gimit besar lagi. Silakan kakak semua, ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kita presentasikan per grup atau per kelompok itu mungkin 4-5 menit saja. Jadi nanti yang penting-penting saja silakan dipaparkan. Seperti itu. Silakan dari kelompok 1 boleh, Kak Nuzilal sama Kak Pamil. Kira-kira mana yang disepakati mau ditampilkan? Silakan. Pak Pamil, tadi kami berdua tadi kesulitan nampilin ininya loh Pak. Gimana tuh Pak? Saya kan memang gatek di sini. Saya nanya Pak Pamil juga sama. Sama ya. Oke. Gimana jadi ini Pak? Pak Pamil, lalu bersuara Pak Pamil. Oke. Ya Pak, nanti presentasi itu nampilin slide nggak? Oke, ya. Iya, nampilnya itu loh Pak. Ini harus Iya, Pak. dulu ini sama AB nih. Iya, boleh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Kak, karena emang pakai Gimit ini hal yang baru, saya juga agak kesulitan juga di awal itu. Sekarang juga masih kesulitan, kadang-kadang masih kita coba-coba ya. Oke, kalau Kak, ini RPP yang mau disepakati, yang mau ditampilkan di Kak Nuzial atau Kak Pamil, nanti buka yang gambar present now itu samping gambar item tangan sebelah kiri itu ada gambar layar terus panah ke atas. Yang di mana Pak? Di layar kita, di laptop itu ada gambar tangan, kemudian ada gambar sebelah kirinya itu ada gambar kayak layar kecil, terus ada tanda ke panah ke atas juga. Layar kecil, present now, klik present now ini. Iya Kak. Nah silakan dipilih yang mau ditampilkan Kak. Dari apa? Oh gitu. Kemana tadi Pamil belum kita cek-cek? Ya nggak apa-apa, sama juga saya juga gaptek sebenarnya Kak. Karena di pas kemarin dijadiin fasilitator mau nggak mau kan, kita coba belajar masalah Gimit gitu kan, walaupun sebenarnya belum layak sebenarnya, saya jujur aja karena memang untuk keilmuannya masih jauh daripada kakak semua sebenarnya. Setelah ini apa ini Pak? Klik share ini ya? Ya, itu kakak sudah pencet mana yang mau ditampilkan, silakan di-share. Seperti itu. Silakan kakak semua bisa menanggapi dan berperan aktif, karena ini juga menjadi salah satu penilaian untuk di LMS, karena juga di LMS ini ada sistemnya sendiri, seperti itu. Ini udah tampil belum deh Pak? Sudah Kak. Oh gitu. Mantap. Ya ini masih RPP ini, kemarin tuh saya buat ini. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Ini ya kan emang kurikulum merdeka kan, gurunya juga merdeka gitu, nggak apa-apa. Iya, jadi masih yang merdeka gitu. Ambil ini gitu loh kan. Oke. Mungkin kita tadi hal-hal yang dicakup, yang intinya adalah ada tujuan pembelajaran, kemudian ada asesmen, kemudian ada kegiatan pembelajaran, sama kalau bisa kita ada pembelajaran berdiferensiasi gitu. Kalau belum ya nanti coba kita diskusikan seperti itu. Sama ABCD tadi juga salah satu yang mempengaruhi. Monggo silakan kalau mau dipaparkan Kak. Dikit silakan. Ya. Suara masih kedengar Pak ya? Ya. Nah, ini memang RPP ini saya ngambil bola tangan kemarin di tujuan pembelajaran kan masih secara ini Pak, dia masih memahami, masih untuk bisa melakukan seperti itu Pak. Kemudian, ini materi apa ini Kak? Boleh yang bisa menanggapi materi apa Kak ini Kak? Ini bola tangan Pak. Bola tangan, oke. Nah coba yang lain biar saya ada masukan Pak, gimana Pak ini Pak? Oke silakan, yang lain bisa memberikan masukan terkait ini. Ada perangkat pembelajaran dari Kak Nuzilal. Kira-kira apa yang mau ditambahkan atau apa yang dikurangi, boleh. Kita sama-sama lah ini. Kalau ini kan, kalau saya udah ngelihat kakak semua ini master semua nih pasti kalau perangkatnya.
Silakan yang mau ingin menanggapi, monggo. Pak Abi, apa ini Pak Abi kira-kira ini? Kayaknya untuk di prestasi ini masih ada ini ya. Memang harus ada perbaikan ini. Silakan Mas Abi. Ini juga luar biasa nih untuk perangkat ini. Atau Coba agak ke atas dulu Pak Ilal. Oh ini, dari sana nggak bisa ini ya? Dari saya yang ngendalin ya? Iya. Iya Pak. Situ yang jadi pegang kendali. Mohon maaf, saya lagi mana? Ini saya Ya. masih pakai kompetisi ini untuk apa CP sama ininya. Nah, kemudian saya pakai indikatornya. Nah, tujuan pembelajarannya, materi ajar, kemudian metodenya Pak. Kemudian langkah-langkah saya pakai ini. Oke, bentar dulu Pak. Oke. Agak ke atas dulu, ke atas dulu. Ke atas. Oke. Yang di mana Pak? Jadi ini kan masih kurikulum 13 ya konsepnya ya. Nah, sama sebenarnya saya di sekolah saya juga mengajar itu di kelas 9 masih kurikulum 13 juga. Nah, cuman dalam pelaksanaannya saya mencoba mengadopsi kurikulum Merdeka untuk saya terapkan di kelas 9 ini seperti itu. Jadi saya membuat tujuan pembelajarannya itu memang dari CP. Kalau saya ambil dari CP, kemudian bentar sambil buka laptop saya ini. Saya beralih dulu ke laptop dulu ya. Iya ya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Oke. Karena tulisannya nggak kelihatan di HP. Silakan. Ini masih biar dulu Pak, keluar Pak Ang ini, biar dulu. Biar Kak, ya Kak. Ini memang iya Kak, jadi ini diperbolehkan karena memang kita kan di kurikulum Merdeka hanya diberikan CP. Nah, ini ada salah satu alternatif yang bisa diambil guru, walaupun memang dia lebih ke arah kurikulum 13, tapi diperbolehkan, jadi tidak salah seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting ada 3 item yang memang menjadi acuan intinya dari CP itu. CP-nya kan? Iya, tetap diperbolehkan. Oke, silakan kakak semua yang ingin menanggapi. Ada Kak Eliana, ada Kak Meki, ada Kak ini, silakan Kak AB dulu, silakan Kak AB. Ya, jadi izin meneruskan. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini saya mengadopsi dari CP kalau saya pribadi ya. Jadi dari CP itu kemudian saya buat ATP, alur tujuan pembelajaran, atau langkah-langkah ya. Dari alurnya langkah-langkah. Ya, dari alur itu kemudian baru kita ke tujuannya. Nah, tujuannya itu saya coba mengakomodir yang ABCD tadi. Jadi audiennya siapa? Jadi kita memang ada asesmen awal tadi. Jadi kita tahu audien kita apa, anaknya seperti apa. Kan seperti itu. Kita kelompokkan anak-anaknya. Kemudian behaviornya seperti apa yang disampaikan Pak Ang tadi. Kebiasaan mereka seperti apa. Kalau anak-anak laki-laki kebiasaannya Pak bola Pak bola Pak. Nah, kan seperti itu. Sementara yang perempuan kalau di tempat saya itu biasanya Pak kita ini sih Pak senam aja Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita mengadopsi itu. Terus mempertimbangkan behaviornya. Kemudian kondisinya. Memang di sekolah saya kondisinya walaupun dikatakan kota di Bandar Lampung, tapi kami ini di pinggiran, kota pinggiran. Jadi lingkungan anak-anaknya juga dari kelas ekonomi ke bawah seperti itu kan. Jadi kebanyakan mereka terutama yang laki-laki ya, kalau namanya olahraga itu lebih mengutamakan otot daripada teknik kan begitu. Nah, jadi kadang-kadang mereka memang tidak memahami gerakan
ini sebenarnya seperti apa, gerak dasarnya seperti apa, latihan otot mana yang dilatih kan nggak tahu. Mereka yang penting hajar-hajar saja lah seperti itu. Jadi kita memahami kondisi seperti itu, jadi kita bisa memulai dari mana. Itu acuan kita. Kemudian degree tadi yaitu tadi apa yang goalnya apa yang akan kita capai. Seperti itu Pak Ilal. Iya, Kalau saya siap. ya. Ah, Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ya, sudah digambarkan oleh Kak AB. Mungkin ini tempat Kak Nuzilal juga sudah mewakili ya, walaupun memang ini masih melekat di kurikulum 13, tapi juga diperbolehkan karena memang mewakili ada asesmen, kemudian ada tujuan pembelajaran sama langkah pembelajaran. Mungkin yang ditambahkan itu lebih ke arah berdiferensiasinya, itu menjadi salah satu tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin menjadi tantangan kita bersama karena memang agak sulit kalau di olahraga membeda-bedakan ya, ini yang kelompok A, kelompok B seperti itu. Tapi ya bukan hal yang mustahil seperti itu Kak. Mungkin itu Kak. Udah. Siap. Terima kasih. Ya. Mungkin itu cukup ya untuk kelompok 1 ya, karena ini waktunya takutnya molor nanti ini. Keluarnya gimana nih Pak? Langsung di stop screen aja Kak. Itu ada stop screen. Ya. Stop screen. Oke, untuk yang selanjutnya Kak rombongan Kak AB, Kak Meki ya, sama Kak Sudarmono untuk bisa memaparkan ya, waktunya mungkin nggak lama ya, 4 menit lah. Jangan 5 menit, 4 menit saja paling maksimal. Silakan Kak AB, bisa di stop. Oke. Bentar. Tuh, kok masih di mana ya? Sudah Kak Nuzilal, beres. Oh, udah ya? Sudah. Oh, Masya Allah. Oke, siap. Bentar. Ya Kak, Lalu buka cek. Mohon maaf ini agak lambat. Ya Kak. Sudah muncul kah? Sudah Kak, tapi masih di folder dia. Oh, masih di folder ya? Iya. Ya. Mungkin di close dulu Kak, nanti kalau udah masuk ke RPP-nya baru atau Word-nya baru di share screen kembali. Biasanya itu salah satu kendala kalau 2 kali buka gitu. Iya. Kita buka dulu. Seperti. Jadi ini mungkin tanpa bermaksud menggurui kakak semua, kita hanya berbagi dari literasi perangkat yang ada, yang kita buat atau yang menjadi bahan pembelajaran buat kita. Ini sama-sama harapannya kakak semua bisa sama-sama ini ya, memberikan saran lah, masukan terkait perangkat yang ditampilkan seperti itu. Karena tidak ada perangkat yang benar atau perangkat yang salah. Gitu. Sudah kelihatan kakak? Belum Kak? Belum ya. Semangat Kak. Kendala adalah hal yang wajar kalau gitu. Iya, maaf. Bentar.
Aduh. Nggak mau ya. Oh ini nih. Oke, Kakak kelihatan? Sudah. Oke, terima kasih. Mohon izin ini menyampaikan ini RPP saya. Jadi dari pertama identitas sekolah ya. Nah, dari sini saya lihat dari yang pertama itu adalah capaian pembelajaran. Yang A ini capaian pembelajaran. Jadi di capaian pembelajaran ini kita ambil dari PMM. Dari PMM. Untuk saya kan SMP nih, jadi pada fase D. Nah, fase D ini kita copy paste dari PMM. Nah, kemudian elemen capaiannya. Nah, ini elemen capaiannya apa yang dari CP ini, elemennya di fase D ini apa yang akan kita ambil. Nah, di sini peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak spesifik berupa permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air. Jadi ini di elemen keterampilan gerak ya, teman-teman ya. Ya. Baru di sini berikutnya kita menentukan alurnya, alur tujuan pembelajarannya. Nah, ini peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan mengenai nilai dan sebagainya. Kemudian lanjut ke tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuannya adalah peserta didik secara berkelompok dapat menunjukkan keterampilan gerak spesifik, aktivitas gerak berirama dengan benar. Nah, peserta didik secara berkelompok dapat menganalisis gerak spesifik, aktivitas gerak berirama dengan benar. Jadi tujuan yang pertama peserta didik menunjukkan keterampilan. Yang keduanya peserta didik itu menganalisa, dia dapat menganalisa gerakannya itu sudah benar atau tidak. Kalau ada kesalahan, di mana letak kesalahannya, kan begitu. Karena yang pasti yang sering terjadi kalau untuk keterampilan gerak berirama, maksud kita latihan gerak, melatih ada unsur latihan otot, tapi yang dimaknai anak-anak menari itu kan hanya mengutamakan unsur keindahan tanpa ada latihan otot. Nah, ini perlu kita beri pemahaman. Saya rasa permasalahan ini enggak cuma di sekolah saya sih. Semua sekolah mungkin anak-anak memahaminya bahwa senam itu sama dengan menari, seperti itu. Kemudian kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang ini untuk memantik dan memancing anak berpikir kritis dan aktif terlibat dalam pembelajaran. Bagaimana anak sesuai dengan tujuan kita bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Jadi di sini aktivitas fisik apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kadang-kadang anak tidak memahami kita belajar ini, tapi dampaknya untuk keseharian itu apa nggak tahu, manfaatnya apa nggak tahu. Jadi kita memancing anak-anak untuk aktif berpikir dengan hal-hal realistis yang sudah terjadi sehari-hari pada mereka. Seperti itu teman-teman. Ini ada 3 pertanyaan pemantik. Kemudian kita juga menyiapkan sarana prasarananya. Jadi
Di sini ada referensi dari buku guru, dari buku siswa, dari buku yang lain. Kemudian saya coba pakai sticky note, gadget, anak-anak rata-rata punya gadget, HP. Kita kasih link video pembelajaran senam irama itu seperti apa. Kita cari link di YouTube banyak, cari yang kira-kira bagus. Kemudian speaker aktif, tentunya kita selain kalau di sekolah mungkin ada tapi kan mungkin terbatas nggak banyak. Jadi bisa kita libatkan anak-anak untuk bawa speaker aktif yang kecil. Jadi mereka bisa nanti dibawa, nanti buat kelompok seperti itu. Nah, kemudian ada papan tulis yang kecil yang biasa dipakai belajar anak-anak kalau belajar nulis anak-anak kecil itu. Jadi bisa dibawa portable ya, papan tulis portable. Itu bisa dipakai. Jadi mereka bisa mempresentasikan kepada teman-temannya juga di lapangan itu. Jadi belajar walaupun kita belajar kognitif bukan psikomotornya, tapi kita bisa juga sampaikan di lapangan seperti itu tujuannya. Nah, ini targetnya kita harus tahu targetnya. Targetnya adalah peserta didik kelas 9 fase D. Nah, kemudian kita masukkan juga profil pelajar Pancasilanya. Di situ unsur profil pelajar Pancasilanya apa yang jelas. Di sini ada keberimanan, kemudian gotong royong karena di situ ada kerjasama kelompok. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi diharapkan anak bernalar kritis, kemudian dia mandiri menciptakan kreativitas dan sebagainya. Nah, kemudian baru ke metode pembelajarannya. Nah, ini agak cepat aja ya teman-teman ya. Iya Kak, mungkin langsung bisa ke asesmen. Oke, nah ini langkah-langkah pembelajarannya inti. Ya. Baik, saya coba ke asesmennya. Nah, di sini ini ada LKPD. Oh iya. Nah, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kita kasih judul aktivitas gerak berirama atau senam irama. Nah, di sini ada kelompok. Kita siapkan satu lembar kertas, satu kelompok, suruh menuliskan nama mereka, kemudian mereka membuat rangkaian. Gerakan satu apa gerakannya? Misalnya mereka gerakan jalan di tempat gitu kan. Dituliskan di sini. Nah, kemudian setelah menuliskan ini kan mereka mempraktekkan. Nah, kita melihat kalau kita memang buat ini 8 gerakan ini, jadi anak-anak itu mempraktekkan gerakan-gerakannya. Nah, ini indikator penilaiannya yang tadi Pak Aang sampaikan juga. Jadi ada kriteria nilai 75 itu seperti apa? Terpenuhinya seluruh gerakan langkah kaki selaras dengan gerakan lengan dengan koordinasi sederhana yang baik. Artinya koordinasi geraknya masih sederhana. Terus yang 80 seperti apa? Oh, koordinasinya lebih kompleks. Terus yang 85 seperti apa sampai 90 seperti apa. Jadi ada kriteria penilaian. Jadi kita cukup mengamati sebagai guru, kita conteng-conteng, nama anaknya sudah ada, jadi kita mudah juga untuk menginput nilainya nantinya. Nah, ini setelah itu ada ini untuk asesmen kognitifnya ya, pengetahuannya. Mereka menuliskan manfaat latihan gerak tadi apa, Nak? Nah, mereka secara berkelompok menulis di sini. Nah, setelah itu menanggapi kelompok lain. Sarannya apa untuk kelompok lain? Kan mereka akan saling mengamati nih, satu perform yang lain mengamati seperti itu. Jadi mereka berpikir kritis, bisa menanggapi kelompok yang lain. Seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Abi yang sudah memberikan paparannya ya. Luar biasa, ini sudah menjadi salah satu gambaran. Intinya dari apa yang sudah dibuat adalah mewakili yang pertama ada asesmen, ada langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Itu menjadi hal yang penting. Nah, kemudian tadi ada indikator atau yang lainnya itu menjadi pelengkap tapi juga menjadi penting seperti itu. Baik kakak semua, alhamdulillah ya, ini nanti silakan dirapikan lagi karena nanti akan diunggah di LMS ya Kak ya. Ini siap. Ada tugas untuk mengunggah RPP di ini ya, di LMS seperti itu. Boleh silakan untuk Kak AB untuk bisa di close. Oke. Mungkin sebentar lagi ya Kak semua. Ini yang kelompok 3 udah siap belum atau
ini berhubung waktunya sudah sangat luar biasa, kita cut terlebih dahulu ya. Mohon maaf untuk kelompok 3 ya. Ini Kak Eliana tadi sudah siap sebenarnya, tapi hanya Kak Eliana dan Kak Dwi tadi, tapi Kak Eliana yang respon, ya Kak Dwi belum ya. Harapannya mungkin boleh mau dilanjut atau mau di cut aja, langsung kita ini Kakak. Mungkin yang teman-teman yang belum itu gimana pendapatnya? Silakan Kak ini, Kak Eliana. Kak Eliana. Ya, gimana menurut Kak Eliananya? Ke dulu Kak, saya sendiri. Oh, Saya ya. sendiri, dua orang nggak ada. Di grup tadi sendiri, jadi begitu. Beda Kak Eliana ya. Mungkin karena waktunya sudah sisanya sudah terlalu molor. Mungkin untuk selanjutnya sebentar saya share screen ini untuk ini saja. Jadi kakak semua, ini apa yang sudah dilakukan tadi, sudah didiskusikan tadi, nanti itu menyempurnakan RPP, kemudian pada bagian modul 1-6 perencanaan belajar ini akan menjadi 2 bagian awal penilaian aksi nyata. Jadi kita akan melaksanakan luring itu tanggal 27 Oktober sampai tanggal 2 November Kak. Jadi di akhir bulan ini kita akan melaksanakan luring di tempatnya di SMP Negeri 16 seperti itu. Nanti kalau ada perubahan nanti dikabarin lagi. Jadi harapannya kakak semua mengingatkan juga sudah mengupload video pembelajaran yang 30 menit pembelajaran itu Kak. Seperti itu. Ya kakak semua ya. Mungkin itu aja kakak semua terkait pembelajaran yang bisa dilakukan. Mungkin ini saya lewati saja. Oke. Terima kasih kakak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Harapannya ini tidak bermaksud menggurui, tapi lebih ke arah kita saling berbagi saja seperti itu, ya kakak semua. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran, ya. Terima kasih kepada kakak semua. Mungkin kita ini dulu ya, foto terlebih dahulu. Oke, silakan open kamera. 1, 2, 3. Oke. Oke, sebentar Kak. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak semua atas perhatiannya. Mungkin nanti saya mohon maaf kemarin saya lupa kirim foto di grup ya, karena memang terkadang laptopnya masih ngelak sini. Terima kasih. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live teman-teman. Assalamualaikum.